Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, penjabat Gubernur Banten, para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian ATR BPN, para staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, para pimpinan Forkopimda seluruh Indonesia yang hadir secara luring dan daring, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, yang kami hormati pula Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, baik yang hadir secara luring maupun daring, jajaran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah se-Indonesia, para penerima sertifikat, serta seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang bergabung secara luring maupun daring. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Deklarasi 14 Kota Lengkap di seluruh Indonesia, implementasi sertifikat elektronik dan penyerahan sertifikat elektronik se-Provinsi Banten oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini terdapat 14 kota lengkap yang akan dideklarasikan berasal dari seluruh Indonesia, di mana salah satunya adalah kota Tangerang yang menjadi host acara pada hari ini, dan telah bergabung juga 13 kota lainnya secara virtual, yaitu Kantah Kota Lok Sumawe, Kota Bukit Tinggi, Kota Sukabumi, dan ada juga Kota Cimahi, Kota Magelang, Kota Langsa, Kota Probolinggo, Kota Surabaya 1 dan Surabaya 2, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan juga Kota Pontianak. Baik hadirin yang berbahagia, Kota Tangerang memiliki beragam budaya, keindahan, dan keunikan wisata. Silat beksi merupakan salah satu warisan budaya Kota Tangerang. Begitupun musik tehyan yang sering dipadukan dalam musik tarian yang penuh energik dan kegembiraan. Dan satu lagi warisan yang mencuri perhatian, yaitu kain batik dengan motif jembatan berendeng sebagai ikon baru Kota Tangerang. Ketiga warisan ini dipadukan secara visual dan audio menjadi suatu tarian. Terimalah persembahan dari Sanggar Eskoda Manajemen, Tari Pesona Kota Tangerang.
Sanggar Eskoda Manajemen. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. Kepada Bapak Sudaryanto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih Bapak sudah hadir di Banten untuk yang kedua kali Bapak. Suatu kehormatan bagi kami semua. Yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur Banten, yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak Dirjen Pengukuran, Bapak Dirjen Pengurusan Hak Tanah, dan Ibu staf ahli, serta Bapak-Bapak para staf khusus yang hadir juga. Kemudian Bapak PJ Wali Kota Tangerang dan Wali Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kami hormati juga para Forkopimda dari Pak Kajati, Pak Kapolda atau yang mewakili, dan Pak Danrem yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pula para pengurus IPAT Provinsi Banten, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah se-Provinsi Banten, dan juga Ketua IPAT Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Dan yang kami hormati para Bupati Wali Kota yang hadir melalui Zoom, dan yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang juga hadir melalui Zoom, dan yang kami hormati pula para penerima sertifikat secara simbolis, sertifikat elektronik se-Provinsi Banten. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada sore hari ini dapat berkumpul di ruangan ini di Kota Tangerang untuk sama-sama melaksanakan kegiatan yang pertama adalah implementasi sertifikat elektronik se-Provinsi Banten, karena yang pertama dahulu di launching oleh Pak Menteri yaitu di Kota Cilegon, kemudian hari ini menyusul 7 kabupaten kota lainnya Bapak. Jadi seluruh Provinsi Banten sudah siap untuk melaksanakan sertifikat elektronik. Kemudian selain itu juga ada 14 kabupaten kota se-Indonesia, yang mana salah satunya adalah Kota Tangerang yang akan dideklarasikan menjadi kota lengkap. Jadi seluruh bidang tanahnya itu sudah terdaftar. Menyusul yang saudara tuanya yaitu Kota Cilegon yang sudah dideklarasikan lebih dahulu. Kemudian selain daripada itu, pada kesempatan yang baik ini nanti akan diserahkan sertifikat elektronik. Yang pertama adalah hak milik perorangan 6 buah sertifikat, kemudian badan hukum swasta 1 sertifikat, kemudian BMD Provinsi 1 sertifikat, BMD Kabupaten 4 sertifikat, Wakaf 1 sertifikat, BMD Pemerintah Kota 3 sertifikat, dan BUMN 1 sertifikat. Mudah-mudahan dengan adanya terobosan untuk membuat pelayanan secara elektronik itu dapat memudahkan masyarakat, karena sesuai dengan tuntutan globalisasi dan tuntutan modernisasi, semua pelayanan diharapkan menjadi pelayanan yang memudahkan dan melayani. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Menteri nanti untuk memberikan arahan dan untuk meluncing
sertifikat elektronik se-Provinsi Banten dan juga mendeklarasikan 14 kota lengkap se-Indonesia. Demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan penjabat Gubernur Banten kepada Bapak Al Muktabar. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Menteri yang berkesempatan hadir langsung, pejabat tinggi Pratama dan segenap jajaran lingkup Kementerian ATR BPN. Saya laporkan juga Pak Menteri bahwa hadir lengkap di sini Forkompimda Provinsi Banten dengan kabupaten kota, khususnya Kota Tangerang yang menjadi tuan rumah pada kesempatan ini. Dan juga hadir Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten. Dan melalui kesempatan ini, perkenankan kami menyapa 7 gubernur yang dengan 14 kotanya, yang insya Allah sebentar lagi Pak Menteri akan kukuhkan menjadi kota lengkap dalam rangka hak warga negara atas kepastian terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Dan juga hadir bersama di kesempatan ini segenap stakeholders yang mendukung dalam rangka kita semua untuk memastikan hak atas tanah bagi warga Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia sekali kita ingat beberapa waktu yang lalu untuk di Banten, Bapak Menteri meluncing 1 kota dan itu memacu kami Bapak Menteri untuk menyiapkan 7 lagi dari kabupaten kota di Provinsi Banten. Alhamdulillah tepat waktunya sehingga sore hari ini kita akan nanti mendapatkan dan berkhidmat kepada Pak Menteri akan memberikan kepada kita tentang ikhtiar kita bersama untuk kita memastikan bagaimana warga dan masyarakat untuk kita bisa mendapatkan kepastian hukum dengan mudah, murah, cepat, dan tepat tentunya. Karena elektronik membantu kita untuk memastikan itu semua. Bapak Menteri yang kami hormati dan juga saudara-saudara kita pada 7 provinsi dan 14 kota di Indonesia, langkah-langkah seperti ini tentu merupakan apa yang disebut pemerintah hadir. Bapak Presiden, kita ingat betul Bapak Joko Widodo, Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, berkonsentrasi dan tentu diimplementasikan oleh Bapak Menteri yang begitu sungguh. Kita dengar waktu beliau begitu pelantikan, statementnya adalah kita perangi mafia tanah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, itu menyemangati kita semua. Dan itu juga Bapak Menteri dengan kita telah membuat peraturan daerah tentang tata ruang kita 2023-2043. Efek dari itu Bapak Menteri kami laporkan, Banten menjadi 4 tujuan investasi nomor 5 terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, sekali lagi kami terima kasih atas segala pemikiran Pak Menteri untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, dan tentu ini akan sangat baik bagi kita semua, dan tentu pada akhirnya bagi Indonesia. Sekali lagi Pak Menteri beserta segenap pejabat tinggi media dan tentu staf ahli Pak Menteri, staf khusus, selamat datang di Provinsi Banten, Kota Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi segala ikhtiar kita untuk kebaikan bagi Indonesia. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ya Oma ya. Dan saya dipakai dengan baik.
Kota Cilegon ini adalah kota ke-14 yang dideklarasikan menjadi kota lengkap seluruh Indonesia. Dan insya Allah ini akan terus kita kejar karena targetnya di tahun 2024 ini kita menuju 104 kota kabupaten lengkap se-Indonesia. Saya berharap kita semua dapat mengawal produk yang sudah kita terbitkan, terutama dengan adanya sertifikat, harus dapat kita buktikan benar dan dapat dipertahankan. Selamat sekaligus secara resmi sama-sama kita mendeklarasikan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai kota lengkap. Sukses untuk semuanya, sukses Jakarta untuk Indonesia. Telah secara serius mengawal kebijakan yang sangat luar biasa ini, semua ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua. That there's been tremendous progress in Indonesia where we've started doing some work. And over 100 million parcels of land have now been mapped and registered, which is a remarkable accomplishment. I understand that another 26 million parcels will be registered in the coming year or so. And so I guess the question to you is, what's motivated this sudden movement around land, and what are some of the challenges that you've faced? To provide legal certainty, since 2017, President Joko Widodo has implemented Indonesia Systematic Land Registration Program, which is directed towards promotion of justice and prosperity for all. The results are quite exceptional because in 2017, only 46 million land parcels had been registered. But today, currently, we have registered more than 112 million land parcels out of 126 million in total target. Meaning, over the last 7 years, there has been an increase of almost 250%. So, this is a very optimistic scenario, and hopefully by the end of 2025, we can achieve our target. Well, the statistics are nice, but again, this is about promotion of justice and prosperity for all Indonesian landowners. So I strongly believe that this systematic land registration program will bring about a better future for everyone in Indonesia. Thank you. Mudah-mudahan dengan deklarasi 4 kabupaten lengkap, kita lebih memiliki kepastian. Masyarakat lebih memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Mencegah terjadinya overlapping dan sengketa yang berkepanjangan. Sekaligus sekali lagi menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang diakibatkan atau dilakukan oleh para mafia tanah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan deklarasi 14 kota lengkap seluruh Indonesia dan implementasi sertifikat elektronik seprovinsi Banten oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu kami mohon perkenan untuk ke depan kepada Bapak Menteri ATR Kepala BPN, mohon mendampingi Sekretaris Jenderal
Serta kami undang juga penjabat Gubernur Banten dan Kakanwil BPN Provinsi Banten sebagai perwakilan dari 14 kota lengkap yang dideklarasikan pada hari ini. Baik, mohon izin kami mohon berkenan Bapak Menteri ATR, Kepala BPN, untuk melakukan hand scanning atau menyentuh layar. Dan mohon izin akan kami pandu dengan hitung mundur. Baik, kami hitung mundur. 3, 2, 1. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan sertifikat elektronik perorangan Badan Hukum, BMD, Wakaf, dan Redistribusi Tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, kepada para penerima sertifikat, kami silakan untuk menuju ke depan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri ATR, Kepala BPN untuk menyerahkan sertifikat. Mohon mendampingi Bapak Sekjen, penjabat Gubernur Banten, dan juga Kakanwil BPN Provinsi Banten. Kategori sertifikat perorangan kepada yang pertama Bupen dari Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten diterima oleh penjabat Gubernur Banten. Ya, pemerintah Kabupaten Tangerang diterima oleh penjabat Bupati. Selanjutnya pemerintah Kota Cilegon diberikan kepada Sekretaris Daerah. Selanjutnya pemerintah Kota Tangerang diterima oleh penjabat Wali Kota Tangerang. Pemerintah diterima oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya pemerintah Provinsi Banten CQ diterima oleh penjabat. Kemudian diterima oleh Wakil Bupati. Dan yang terakhir sertifikat PMN diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk berfoto bersama. Kami undang juga kepada para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian ATR BPN dan para staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, kami silakan untuk bergabung untuk berfoto bersama.
Mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Menteri untuk bersamaan kepada para pejabat dan para penerima sebelumnya kami silakan untuk dibantu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pada yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono MSc, MPA MA, kami silakan. Dan kita banggakan pejabat Gubernur Banten, Bapak Ali Muktabar. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Tentu beserta jajaran Forkopimda Provinsi Banten, baik dari kalangan TNI, Polri, maupun Kejaksaan, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Saya juga tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah, para bupati, wali kota, seprovinsi Banten beserta jajaran Forkopimdanya yang juga telah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Tentu secara daring tadi kita juga sudah menyaksikan ada sejumlah daerah, tepatnya 7 provinsi se-Indonesia dan 14 kota lainnya yang juga hari ini akan kita deklarasikan sebagai kota lengkap. Terima kasih telah bersama-sama walaupun secara online. Tidak sendirian, saya datang dengan para pejabat teras jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Bersama saya ada Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Suyus Windayana, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Agus RB, ada para Dirjen, di sini ada Pak Asnaidi, ada Pak Virgo, kemudian ada para staf khusus, staf ahli yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentunya yang spesial yang menjadi tuan rumah acara hari ini yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Bapak Sudaryanto. Terima kasih Pak Sudaryanto yang sudah menyampaikan laporan singkatnya. Tentu beliau tidak sendirian beserta seluruh jajaran Kanwil Banten dan para kepala kantor pertanahan. Hadir semua di sini. Kepala Kantah seprovinsi Banten, boleh angkat tangan? Oke, tepuk tangan untuk para kantah kita. Kalau yang lainnya ini dari mana, Bapak Ibu? Dari IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ini juga datang dari berbagai kabupaten kota? Atau hanya dari kota Tangerang saja? Coba kita absen kalau gitu. Mana yang dari Cilegon? Ada 2 orang. Oke. Dari Pandeglang. 1 orang. Dari Lebak. Itu kalau ramai itu tandanya banyak masalah atau banyak ininya? Oh aman, oke. Nggak, kita tes aja, kita ngecek sebenarnya. Kabupaten Serang. Oke, ada. Kota Serang. Sekarang Kabupaten Tangerang. Oke, Kota Tangerang Selatan. Sekarang yang paling jauh,
Kota Tangerang. Oke, ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekali lagi, Bapak Ibu, saya datang kembali ke Provinsi Banten. Kalau masih ingat, yang pertama di bulan suci Ramadan, ketika itu kita berbuka puasa dijamu dengan sangat mulia oleh Bapak Gubernur di Pendopo. Dan ketika itu kita mendeklarasikan Kota Cilegon sebagai kota lengkap, sekaligus juga sudah bisa melayani secara elektronik. Dan kemudian ketika itu saya suntik dengan semangat, bisa tidak 7 kota kabupaten lainnya juga mengikuti Cilegon. Dan ternyata bukan hanya didengarkan, tetapi juga segera dijalankan. Oleh karena itu hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri karena artinya tidak berselang waktu lama bisa kita deklarasikan kembali khususnya implementasi sertifikat elektronik di 7 kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Tetapi agenda acara sore hari ini bukan hanya itu, ini juga spesial. Walaupun berlokasi di kota Tangerang, tetapi kita akan deklarasikan 14 kota di berbagai provinsi di Indonesia sebagai kota lengkap. Ada 14 jumlahnya. Sehingga kalau ditotal sampai dengan hari ini, ketika minggu lalu kami deklarasikan 4 kabupaten lengkap di Provinsi Bali. Bersamaan ketika itu saya datang ke Bali dalam rangka World Water Forum. Dan keesokan harinya saya di-host juga oleh Gubernur Provinsi Bali ketika itu mendeklarasikan Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Dan posisi ketika itu jumlahnya adalah 19 kota kabupaten lengkap. Hari ini tambahannya 14. Jadi per hari ini ada 33 kota kabupaten lengkap yang telah kita deklarasikan menuju ke 104 kota kabupaten lengkap, insya Allah tercapai akhir tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, selain itu tentunya kita juga berbangga karena di sejumlah provinsi lain, terima kasih tadi secara online saya sudah melihat jajaran Kanwil dan Kantah di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Kemudian yang paling banyak di Provinsi Jawa Timur, ada kota Probolinggo, kota Surabaya 1 dan kota Surabaya 2, kota Blitar, kota Kediri, dan kota Mojokerto. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat ada kota Bukit Tinggi, sedangkan di Jawa Barat ada kota Sukabumi dan kota Cimahi. Di Jawa Tengah, kota Magelang dan Aceh ada 2, yaitu kota Luk Sumawe dan juga kota Langsa. Berikan tepuk tangan kepada para Kanwil, Kantah, dan segenap masyarakat, termasuk pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang telah saya sebutkan tadi. Keuntungan atau manfaat ketika kabupaten atau kota dinyatakan sebagai kota lengkap adalah dengan sudah terpetakan seluruh bidang tanah yang ada di kabupaten atau kota tersebut, maka akan memberikan kepastian. Saya berulang-ulang menggunakan kata kepastian hukum hak atas tanah karena memang itulah yang sangat mendasar. Kalau kita tidak punya kepastian, tidur kita tidak nyenyak. Kita selalu dihantui, jangan-jangan saya akan tergusur dari hunian, tempat tinggal, tempat lahir, tempat kita hidup selama ini. Karena tidak punya bukti yang bisa kita jadikan sebagai
dokumen hukum. Oleh karena itu, saya tentunya senang kalau kita semua telah berkontribusi untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, bagi korporasi atau swasta yang ingin melakukan bisnisnya di sebuah kabupaten atau kota, termasuk bagi para investor yang kita sangat harapkan bisa mengalir dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Investor bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Tadi Pak Gubernur mengatakan, Provinsi Banten nomor 5 dari sisi investasi. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan semakin ada kepastian dalam hal tanah dan juga tata ruang, Provinsi Banten juga akan semakin tumbuh ekonominya dan masyarakatnya semakin sejahtera. Inilah yang menjadi tugas dan tujuan dari reforma agraria yang terus dikawal dan dicanangkan dengan baik oleh jajaran Kementerian ATR BPN. Ini juga mempersempit ruang gerak bagi mafia tanah. Kita tahu banyak sekali kejadian di sekitar kita, di mana tanah diserobot, di mana kemudian dokumen dipalsukan, digandakan. Akhirnya banyak yang menjadi korban. Tidak mengenal profesi, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal status sosial dan ekonomi. Semua bisa menjadi korban mafia tanah. Betul? Ada yang pernah jadi korban di sini? Jangan. Belum tuh akan gitu. Mudah-mudahan gak ada ya. Tapi cukuplah bagi saya selama 3 bulan ini mendengarkan langsung curhatan warga dimanapun saya berkunjung, termasuk pejabat-pejabat tinggi, seperti tak berdaya ketika tanahnya diserobot. Dan banyak yang sudah belasan bahkan puluhan tahun. Tadi pagi misalnya, saya baru saja menyerahkan Pak Gubernur sertifikat HPL, hak pengelolaan lahan kepada PT KAI, Kereta Api Indonesia. Dari tahun 82, masalahnya di Kota Medan, di sebuah lokasi yang sangat primer, strategis, sengketa sudah lama, sejak 2011 sudah masuk pengadilan, maju mundur, nggak selesai-selesai. Tapi alhamdulillah atas kerja keras, para pegawai yang ada di lapangan, bukan hanya di tingkat pusat, di Kanwil, Sumatera Utara misalnya, di Kantah Kota Medan, bekerjasama dengan pemerintah kota setempat, termasuk juga dengan jajaran PT KAI sendiri, alhamdulillah ditemukan solusi yang terbaik, akhirnya selesai masalah itu, dan negara atau kita bisa menyelamatkan atau bisa mendapatkan 460 miliar rupiah untuk negara ya dari hasil penyelesaian sengketa tanah yang sudah puluhan tahun tersebut. Bayangkan, dikalikan berapa coba yang begitu-begitu. Ada cukup banyak kasus lainnya. Dan saya rasa kita semua punya semangat untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jangan sampai lagi ada masyarakat yang menjadi korban, termasuk juga aset negara harus kita selamatkan. Bahkan TNI ini, ada senior-senior saya ini, Bang Bram ini dulu senior saya di TNI, teman main basket dulu Bang ya. Saya cerita bahwa TNI sendiri sering punya masalah dengan lahan-lahannya. Jadi harus ada langkah-langkah juga yang harus kita lakukan agar bisa menyelesaikan sengketa. Misalnya lahan latihan, tapi sudah diduduki oleh masyarakat. Sulit rasanya untuk kita gusur begitu saja. Kalaupun harus direlokasi, di mana tempatnya? Berapa biayanya? Siapa yang menyiapkan anggaran itu? Pemerintah pusat, daerah, atau siapa? Jadi memang permasalahan tanah Bapak Ibu sekalian, teman-teman PPAT juga sangat paham, ini begitu kompleks dan begitu mendasar. Saya sendiri semakin mendalami permasalahan-permasalahan ini, semakin merasakan betapa harus segera kita mencari solusi-solusi buat masyarakat ini. Dan tadi disaksikan secara singkat, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian,
sekitar 2 minggu yang lalu, saya dan delegasi dari Kementerian ATR BPN diundang oleh Bank Dunia dalam sebuah konferensi, World Bank Land Conference. Dan di forum itu kita mendapatkan kehormatan untuk menceritakan kisah sukses Indonesia dalam hal sertifikasi tanah, program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, yang dinilai begitu progresif. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dianggap sangat progresif. Tadi terjadi lonjakan sekitar 250%. Per hari ini sudah tambah lagi, kalau tadi saya melaporkan di Bank Dunia 112 juta bidang tanah yang sudah terpetakan, sudah terdaftar, maka hari ini sudah 113 juta bidang tanah. Dan ini sebuah capaian yang harus kita terus tingkatkan hingga kita bisa menuntaskan ini. Di tahun ini target kita adalah 120 juta bidang tanah. Bapak Ibu yang saya muliakan, birokrasi yang kita bangun hari ini harus semakin responsif, semakin melayani, semakin profesional. Dan salah satu indikator yang paling utama adalah apakah masyarakat merasa puas karena dilayani dengan baik, kemudian cepat, akuntabel, transparan, murah, bahkan beberapa layanan bisa bebas biaya begitu. Dan ini semuanya memang akan mempercepat proses-proses yang memang selama ini cukup berbelit-belit. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi sangat penting, menjadi backbone dari kemajuan. Bukan hanya di Kementerian ATR BPN tentunya, tetapi di seluruh jajaran pemerintahan. Oleh karena itu, ketika Bapak Presiden Joko Widodo sekitar 3 hari yang lalu meluncurkan GovTech, Government Technology, sebuah portal digital nasional bernama INA Digital. Harapannya semua nanti layanan publik itu terintegrasikan secara digital, termasuk layanan sertifikat elektronik dari Kementerian ATR BPN. Dengan ini, maka akan membypass banyak sekali hal, termasuk juga tahapan-tahapan administratif yang selama ini panjang, melelahkan. Nah, ini menjadi game changer. Mari kita sukseskan bersama semangat transformasi digital secara menyeluruh. Kalau kemarin diingatkan oleh Pak Presiden, jangan setiap kementerian, setiap dirjen, setiap kanwil, setiap kantah, ini berlaku di semua kementerian, masing-masing saking kreatifnya membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak berbicara satu sama lain, yang tidak terkoneksi dan tidak terintegrasi satu sama lain. Semangatnya boleh, tetapi ke depan, di atas semua itu, maka harus memiliki mindset interoperabilitas dan saling terintegrasi. Jadi ini mudah-mudahan dengan layanan elektronik termasuk sertifikat elektronik yang kita luncurkan di Provinsi Banten hari ini juga akan semakin memperkuat upaya untuk meningkatkan transformasi digital yang sedang kita jalankan bersama. Bapak Ibu sekalian, tadi kita juga telah menyerahkan sejumlah sertifikat elektronik kepada individu, ya, masyarakat, kemudian juga aset BMD, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, termasuk hasil dari redistribusi tanah, program dari reforma agraria kepada masyarakat, dan surat sertifikat wakaf, baik untuk rumah-rumah ibadah, termasuk pemakaman. Ini tujuannya adalah sekali lagi untuk meyakinkan agar setiap warga negara, setiap entitas di negeri ini, pemerintah maupun swasta memiliki kepastian. Dan ini harus terus kita lakukan sampai dengan kita benar-benar tidak punya masalah. Tidak ada lagi overlapping, tidak lagi ada gap, tidak ada lagi sengketa, tidak lagi ada konflik. Walaupun ya tentu hampir tidak mungkin. Negara besar, negara maju yang lain pun sampai dengan hari ini ada saja masalah-masalah, tapi sangat minimal. Nah, kita harus punya semangat ke arah sana. Dengan sertifikat elektronik, mudah-mudahan ini juga semakin dimengerti oleh masyarakat kita. Tolong Bapak Kanwil, Bapak Kantah, sosialisasikan ini dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya program sertifikasi ini,
maka sesungguhnya kita juga menjaga aset-aset yang kita miliki ini tidak hilang, tidak diserobot, tidak disalahgunakan, dan pada akhirnya memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi, tanah-tanah kita produktif, tidak nganggur, tidak terlantar, bisa menghasilkan keuntungan secara finansial, dan pada akhirnya bisa mensejahterakan rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas sambutan yang sangat baik yang kita hadiri hari ini, merupakan acara yang penting. Selamat juga kepada 14 kota di Indonesia. Mari kita terus gencarkan semangat ini. Jangan mau ketinggalan yang lainnya. Pak Sekjen, Pak Dirjen, semua yang punya otoritas untuk menyemangati seluruh jajaran kita. Ayo sama-sama kita bekerja lebih serius, lebih keras lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan masa depan kita semuanya di masa depan. Terima kasih Pak Gubernur atas pencapaiannya. Saya ucapkan juga selamat dan mari kita songsong Indonesia yang semakin baik di masa depan. Semakin maju negaranya, semakin sejahtera rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terlaksananya kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang. Kepada Bapak Haji Abdul Rahman MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kami akan memimpin doa menurut agama Islam. Yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kodrat irodat-Mu lah kami diperkenankan hadir dalam acara deklarasi 4 kabupaten kota lengkap dan implementasi layanan elektronik dan penyerahan sertifikat elektronik. Semoga acara ini bisa menjadi wasilah turunnya rezeki dan keberkahan bagi rakyat Indonesia. Dan menciptakan kedamaian, ketentraman. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi negara yang maju, sejajar, dan berkompetensi dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapa kami,
dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kami mohon perkenan Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Untuk itu kami silakan untuk berdiri dari tempat masing-masing, dan kepada seluruh fotografer kami silakan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Kepada Bapak Ibu yang kanan kiri kami silakan untuk merapat ke tengah. Baik, mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 3. Mohon Bapak mungkin bisa dikepalkan kaki kanan ya. Baik, kami pandu kembali dalam hitungan 3, 1. Baik. Wabarakatuh dan selamat sore.